Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar mata kuliah fisika dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Rizky Zailani dan teman saya yang bernama. Muara Bagja Almas. Untuk video lengkapnya, mari kita simak baik-baik sebagai berikut. Para sarjana teknik kimia pasti sudah paham betul mengenai hal ini karena umumnya prarancang pabrik merupakan syarat mutlak bagi para calon sarjana teknik kimia untuk lulus dan mendapatkan titel sebagai seorang sarjana. Tujuan utama prarancang pabrik adalah untuk menganalisa studi kelayakan dari suatu pabrik yang akan dibangun. Di sini akan dilakukan perhitungan dan analisa mengenai kebutuhan dan kos bahan baku, kos produksi, dan kos utilitas pendukung lain. Dengan mengetahui poin-poin di atas, kita akan mengetahui seberapa besar jumlah modal yang harus dikeluarkan, fixed cost, variable cost, dan keuntungan yang akan didapatkan, sehingga nantinya dapat diketahui layak atau tidak pabrik tersebut untuk dibangun. HISIS merupakan program yang dirancang untuk mensimulasikan proses di dalam suatu pabrik. Dengan menggunakan program ini, perhitungan-perhitungan untuk mendesain suatu proses yang rumit karena melibatkan banyak rumus dan memerlukan waktu yang lama bila dikerjakan secara manual atau by hand, dapat dengan cepat dilakukan. HISIS sendiri adalah singkatan dari Hypothetical System atau sistem hipotesa. Simulasi proses artinya membuat suatu proses produksi suatu bahan ke dalam diagram alir proses dan menghitung neraca massa dan neraca panas atau energi pada masing-masing peralatan yang digunakan. HISIS dapat digunakan untuk merancang beberapa peralatan pada pabrik yang baru atau akan didirikan, atau mengevaluasi kinerja suatu peralatan pada pabrik yang sudah ada. Program ini bersifat interaktif karena langsung memberitahukan input apa yang kurang pada saat penggunaannya mendesain suatu proses dan juga langsung memberitahukan apabila ada kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan user-friendly atau mudah digunakan. Aspen HISIS adalah salah satu software engineering yang digunakan sebagai model simulator untuk satu atau beberapa rangkaian proses yang berkaitan dengan bidang ilmu teknik, khususnya teknik kimia. Beberapa contoh proses di sini antara lain proses reaksi yang melibatkan reaktor, proses pemisahan atau separator, dan proses pemurnian atau destilasi dan absorbsi. Aspen HISIS banyak digunakan oleh profesional yang berkarir di semisal proses industri atau CPI. Contoh dari CPI ini adalah pabrik petrokimia, pabrik gula, pabrik minyak, dan gas bumi. Berikut simulasi video dari Aspen HISIS. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait modul-modul apa saja yang ada di Aspen, yaitu modul reaktor. Di Aspen sendiri, modul reaktor itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kinetik, yang kedua adalah non-kinetik. Nah, perbedaannya antara kinetik dan non-kinetik adalah kalau kita menggunakan modul jenis kinetik, kita harus mengetahui data-data terkait kinetika reaksi, sedangkan non-kinetik kita tidak perlu mengetahui data-data tentang kinetika reaksi. Kemudian dari non-kinetik itu ada balance dan equilibrium. Bedanya kalau misalkan balance kita simulasinya berdasarkan data-data dari stoikiometri, misalkan yield atau konversi, sedangkan equilibrium itu berdasarkan kesetimbangan atau pendekatan termodinamika. Seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan gambarnya. Ini adalah modul-modul reaktor yang ada di Aspen. Dari kiri yaitu air stoik, air yield, yang termasuk dalam non-kinetic balance. Terus ada air equil dan air Gibbs yang termasuk dalam non-kinetic equilibrium, dan selanjutnya adalah RCSTR, air plug, dan air batch yang termasuk ke dalam modul reaktor kinetik.
Nah, selanjutnya di sini ada soal atau case, yaitu reaksi pembentukan amonia N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Reaksi ini berlangsung secara isotermal pada suhu 550 derajat Celcius dan tekanan 175 kg per cm kuadrat dengan menggunakan properti NRTL, dan umpan terdiri dari udara sebanyak 10.000 kg per jam dan gas hidrogen sebanyak 10.000 kg per jam. Tentukan komposisi gas keluar reaktor apabila konversi nitrogen adalah 0,8. Simulasikan menggunakan AirStoic. Oke, selanjutnya kita masuk ke software Aspen. New. Kita menggunakan chemical process dengan metric unit. Oke, kemudian kita masukkan masing-masing komponennya, baik bahan baku maupun produk. Oke, mungkin kalian agak bertanya-tanya kenapa saya masukkan nitrogen dan oksigen di sini. Itu dikarenakan feed yang kita gunakan adalah udara. Jadi udara itu kita asumsikan mengandung oksigen dan nitrogen dengan rasio 0,21 banding 0,79. Kemudian jika semua komponen sudah dimasukkan, kita menuju ke metode. Dan pastikan di sini kita menggunakan properti NRTL. Kalau misalkan sudah, kemudian kita next. Dan kita run property analyze. Kalau sudah, kemudian kita menuju ke simulasi. Oke, dari soal yang tadi, kita anggap dari penyimpanan bahwa bahan baku disimpan pada suhu 30 derajat dengan tekanan 1 atm. Kemudian diproses menggunakan suhu 550 derajat Celcius dan tekanan 175 kg per cm persegi. Jadi, yang perlu pertama kita buat adalah kompresor. Fungsi kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan karena penyimpanan dari 1 atm. Kita naikkan menjadi 175 kg per cm kuadrat. Kita misalkan kompresor pertama diberi nama C01 dan kompresor kedua dengan C02. Kemudian kita masukkan heat exchanger. Fungsinya untuk menaikkan suhu dari 30 derajat menjadi 550 derajat Celcius. Misalkan kita gunakan HE01 dan HE02. Setelah itu kita campurkan dua feed ini menjadi satu menggunakan mixer. Misal kita kode M01. Dan di sini kita menggunakan reaktor AirStoic. Nah, jika sudah, baru kita masukkan arus-arusnya. Misalkan ini adalah arus dari udara. Dan ini adalah arus dari gas hidrogen. Kemudian kita sambungkan. Misalkan ini flow 1. Flow 02. Flow 03. Flow 04, flow 05, dan ini adalah produk. Oke, selanjutnya kita mulai input data di masing-masing alat. Kita mulai dari feed udara. Misalkan temperatur masuk dari udara itu adalah 30 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer dengan total flow rate sebesar 10.000 kg per jam. Kemudian di sini kita ganti menggunakan mole fraction. Seperti yang kita tahu bahwa rasio antara nitrogen dengan oksigen di udara adalah 79% banding 21%. Jadi di sini kita gunakan 0,79 dan oksigen sebesar 0,21. Kalau sudah, kita kembali ke feed hidrogen. Nah, misalkan kita buat sama, di hidrogen suhunya adalah 30 derajat Celcius
dan tekanannya adalah 1 atm dengan total flow rate sebesar 10.000 kg per jam. Maka kita tulis di sini karena dia cuma ada satu, maka kita tulis 10.000. Jika sudah, kita kembali dan masuk ke kompresor. Kita mulai dari kompresor yang pertama. Misalkan kita gunakan tipe isentropic dengan discharge pressure sebenarnya 175 kg per cm kuadrat. Kemudian dengan efisiensi misalkan 0,8. Dan di kompresor yang kedua juga sama. Kita masukkan tipe isentropic dengan discharge pressure sebesar 175 kg cm kuadrat dengan efisiensi 0,8. Selanjutnya adalah heat exchanger. Kita mulai dari heat exchanger yang pertama. Temperatur kita naikkan menjadi 550 derajat Celcius dan tekanan sesuai yang tadi. Dan yang selanjutnya adalah heat exchanger yang kedua, kita buat sama. Kemudian kita lanjut ke mixer. Di sini adalah 175 kg cm kuadrat, dan di sini kita ubah fasenya vapor only. Dan yang terakhir kita menuju data di reaktor, yaitu sebesar 550 derajat Celcius dan tekanan 175 kg cm kuadrat. Kemudian fasenya adalah vapor only, dan di reaction kita buat new dengan reaktan yaitu nitrogen dan hidrogen, dan produknya adalah amonia. Koefisien nitrogen 1, koefisien hidrogen 3, koefisien amonia 2, dan konversi sebesar 0,8 dengan basis nitrogen. Oke, kemudian kita next. Kita melalui proses simulasi. Oke, jika sudah, maka kita bisa cek arusnya di stream. Nah, di sini kita bisa lihat di mass flow maupun mole flow. Misalkan kita lihat di mass flow dan kita lihat di produk, arus produk, maka akan ada di sini hasil amonia yang terbentuk sebesar 7.461 kg per jam. Oke, mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa saya menggunakan penyimpanan udara pada suhu 30 derajat dan tekanan 1 atm. Padahal fase gas kalau misalkan disimpan menggunakan kondisi seperti itu, maka volumenya akan sangat besar. Atau mungkin kalian akan bertanya, kenapa saya menggunakan heat exchanger-nya ada 2 setelah masing-masing kompresor? Kenapa nggak setelah mixer biar misalkan energinya lebih hemat misalkan? Ya, ini sekedar contoh saja. Jika kalian ingin optimalisasi atau kalian ingin improve, kalian bisa nyoba sendiri menggunakan Aspen. Di sini saya hanya sekedar memberikan contoh saja terkait bagaimana menggunakan atau bagaimana mensimulasikan secara sederhana seperti itu. Ya, untuk video penjelasan dan juga simulasi dan juga kegunaan sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Aspen HYSYS. HYSYS pertama kali disusun dan dibuat oleh perusahaan Kanada Hyprotec yang didirikan oleh para peneliti dari University of Calgary. HYSYS versi 1.1 diterbitkan pada tahun 1996. Pada bulan Mei 2002, AspenTech menguisisi Hyprotec, termasuk HYSYS. Menyusul keputusan 2004 oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, AspenTech terpaksa melepaskan Hyprotec-nya, termasuk pada sumber HYSYS, yang akhirnya menjualnya ke Honeywell. Honeywell juga dapat mempekerjakan sejumlah pengembang HYSYS yang pada akhirnya memobilisasi sumber daya ini untuk memproduksi SIM. Perjanjian divestasi menetapkan bahwa AspenTech akan memegang hak untuk memasarkan dan mengembangkan sebagian besar produk Hyprotec termasuk HYSYS tanpa royalti. Hingga akhir 2016, AspenTech terus memproduksi HYSYS. Untuk bahasa pemrograman, di sini HYSYS menggunakan proses flow diagram atau PFD.
karena pada Aspen HISIS ini kita hanya memasukkan komponen kimia yang terlibat pada industri yang akan dirancang. Sisanya biarkan software saja yang bekerja, seperti menghitung neraca, massa, neraca energi, dan beberapa spesifikasi alat. Untuk kelebihan dari Aspen HISIS ini adalah di industri yang sudah berdiri, Aspen HISIS dapat digunakan untuk optimasi proses, bisa juga digunakan untuk pengolahan gas alam, dan kekurangannya Aspen HISIS hanya bisa digunakan untuk bahan gas dan cair ya. Jadi untuk bahan solid sayangnya Aspen HISIS belum bisa melakukan simulasinya. Sekian video pengenalan terhadap software Aspen HISIS. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kata. Saya Dani Rizky Jalani dan Muara Bagjal Masduk mengucapkan terima kasih.